Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 1. Perhatikan gambar berikut dengan baik, kemudian pilihlah satu gambar yang tidak sesuai dengan yang lainnya. Nah, kira-kira mana nih yang gambar yang tidak sesuai? Oke, kalau kita lihat hubungannya ya. Gambar A kira-kira karakteristiknya itu dia saling berhadapan, menempel dinding ya. Oke, itu karakteristiknya. Gambar B juga karakteristiknya saling berhadapan dan menempel dinding. Oke. Gambar C tidak berhadapan tapi menempel dinding. Gambar D berhadapan tapi tidak menempel dinding. Gambar E tidak berhadapan tapi menempel dinding. Oke, kira-kira yang mana coba? Oke. Kalau kita mau mengambil opsi jawaban bahwa dia tidak berhadapan, kan ada dua jawabannya. Oke, ada dua, ada C dan E. Kita tidak bisa milih dua. Oke, kalau kita mengambil opsinya, opsinya itu jawabannya itu tidak menempel dinding. Oke. Oke, hanya satu kan? Oke, jadi jawabannya D, karena hanya gambar D yang tidak menempel dinding. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Next, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, ini soal apa nih? Ini soal tentang pola kelanjutan ya. Oke, kita lihat pola kelanjutan dari ketiga gambar ini apa. Oke, di sini ada gambar bundaran hitam ya, yang tebal. Oke, kalau yang ini dia tidak dia putih ya. Ini berbentuk apa nih? X apa nih? Oke, X tambah X ya, kita anggap saya X. Ini bundaran kecil hitam. Oke, coba kita lihat hubungannya terhadap gambar kedua. Yang hitam dulu ya, yang ini dulu nih. Oke, yang ini kalau pada gambar pertama di sini ya, di sudut ini. Pada gambar kedua dia di sudut ini ya. Oke, berarti dia melangkah dua kali, 1, 2. Oke, yang hitam ini dia, oke, yang hitam ini 2 kali melangkah. Ini melangkah. Oke, kita lihat pada gambar ketiga, apa hubungannya dengan gambar kedua ya? Masih tentang bundaran hitam ini. Oke, dia dari sini ke sini ya. Oh, sama ya, dia juga 2 kali melangkah. Oke, jadi kesimpulannya bahwa yang hitam ini dia 2 kali melangkah. Jadi untuk langkah selanjutnya pada gambar keempat apa? 1, 2, berarti dia berada di sini. Oke. Jadi yang jawaban C itu salah ya. Oke, dia salah. Lanjut, gambar lagi mana nih? Gambar yang putih ya, yang putih ini. Oke, bundaran putih. Dia pada gambaran kedua dia 1, 2 kali melangkah ya. Pada gambaran ketiga dia 1, 2 kali melangkah juga. Oke, kalau gambaran yang putih ini, bundaran putih ini, dia 2 kali melangkah juga. Kali melangkah ya. Oke, berarti pada gambaran keempat dia melangkah 2 kali juga, 1, 2, berarti dia berada di sini. Oke, oke, jadi jawaban yang E salah ya, jawaban yang D juga salah. Nah, kita lihat ada 2 pilihan lagi ya. Oke, yang mana lagi? Yang ini ya, yang X ini, X. Nah, yang X ini. Oke, dia untuk gambar kedua dia melangkah 1 kali ke sebelah kiri. Gambar ketiga melangkah 1 kali lagi ke sebelah kanan, kiri ya. Berarti gambar keempat dia melangkah lagi 1 kali. Berarti dia berada di sini nih. Oke, dia 1 kali melangkah, Oke. Nah, oh, A dan B jawabannya sama ya. Sisa gambar terakhir nih. Oke, gambar terakhir kalau dia pada gambar kedua dia 1 kali melangkah sebelah kanan. Gambar ketiga 1 kali melangkah lagi sebelah kanan. Maka gambar keempat pasti 1 kali melangkah sebelah kanan. Oke, jadi benar jawabannya apa? Yang B salah ya, karena tadi ini ya hitamnya di sini ya, ini juga masih tetap di sini ya, ini salah, berarti jawabannya itu A. Oke, next. Nah, kita masuk ke soal yang nomor 3 ya.
ini apa nih? Analogi kan, seperti yang kakak jelaskan di konsep dasar tadi. Oke, kita coba lihat yang apa nih, elips ya. Elips ini dia menjadi apa nih namanya, layang-layang ya. Oke, elipsnya menjadi layang-layang. Kalau yang bundaran ini nih, ini yang putih menjadi bundaran yang tebal. Oke, sedangkan kalau yang hitam ini nih, oke, naik ke atas dan menjadi putih. Oke, coba kita hubungkan dengan ini. Oke, yang layang-layang ini, yang vertikal ya, horizontal ini ya, horizontal, dia kira-kira akan berubah menjadi apa? Menjadi elips yang vertikal, karena tadi elips yang horizontal berubah menjadi layang-layang yang vertikal, maka ya, layang-layang yang horizontal akan berubah menjadi elips yang vertikal. Oke, kalau begitu jawaban yang E itu salah, yang B itu salah, yang E juga salah. Oke, kita lihat kembali lagi. Yang ini, yang putih ini ya, dia akan berubah menjadi hitam kan? Oke, karena tadi nih, ini putih berubah jadi hitam, maka juga ini putih berubah jadi hitam. Oke. Nah, yang ini, yang putih ini, karena dia di atas, kalau turun di bawah akan menjadi, maksudnya kalau dia kan, ini kan putih di atas ya. Oke. Kalau turun di bawah dan hitam, kan sama halnya dengan ini. Tadi hitam, naik ke atas putih, berarti ini putih, turun ke bawah hitam kan? Itu kebalikannya ya. Oke, jadi yang tepat jawabannya itu apa? D kan? Oke, seperti itu. Jadi kalau untuk soal analogi ini, dia bagaimana bahasa yang ada di sebelah kiri ini ya, gambar box dua kotak ini kita bawa ke gambar ini. Oke, itu kuncinya ya. Oke, kita menuju ke soalan nomor 4. Nomor 4 ya. Pilihlah salah satu gambar yang tidak sama atau tidak sekelompok dengan gambar lainnya. Oke. Kalau di gambar A, komponennya gambar-gambar apa saja nih? Oke. Dia pertama ada lingkaran, yang kedua kotak, yang ketiga lingkaran kan? Oke. Waduh. Kenapa lingkarannya begitu ya? Ulang-ulang. Oke. Yang gambar B ada kotak, kotak lagi, kotak lagi. Oke. Yang gambar C ada apa nih? Ada lingkaran, ada kotak, ada segitiga ya. Oke, yang gambar D segitiga, lingkaran, segitiga. Oke. Yang gambar E ada segitiga, segitiga, segitiga. Oke. Kalau kita perhatikan ya, dari keempat gambar ini tidak menemukan ciri khas yang sama. Jadi kita coba untuk memasang-masangkan ya. Artinya kita kalau misalnya ya, misalnya A pasangan dengan B, C pasangan dengan D, berarti E yang salah. Itu misalnya. Coba kita lihat. Kira-kira yang A kira-kira berpasangan dengan apa? Dia ada lingkaran, kotak, lingkaran. Oke. Kalau yang D segitiga, lingkaran, segitiga. Berarti yang A berpasangan dengan D. Kenapa? Karena mereka mengulang gambar yang sama. Ini dari lingkaran, pada awalnya lingkaran dan akhir juga lingkaran. Kalau yang D segitiga dan pada akhirnya segitiga. Oke. Jadi A berpasangan dengan D. Yang B berpasangan dengan E. Kenapa? Karena mereka mempunyai satu gambar yang sama. Oke. Maksudnya satu jenis gambar ya. Di B hanya kotak, di E hanya segitiga. Maka yang tidak relevan dengan gambar lainnya adalah yang C. Kenapa? Lihat, tidak ada persamaan dari keempat gambar lainnya. Oke, sedangkan A berpasangan dengan D dan B berpasangan dengan E. Oke, seperti itu ya cara menyelesaikannya. Nah, soal nomor 5 ya. Soal apa nih? Oke, ini soal pola kelanjutan ya. Kita mencari kelanjutan yang tanda tanya ini terhadap 3 gambar sebelumnya. Oke. Kita lihat baik-baik ya. Kita perhatikan dulu yang pertama. Kan di sini dalam ada persegi panjang ya.
dimana persegi panjang ini terbagi menjadi 5 box atau 5 kotak. Nah, kelima kotak ini bisa kita katakan dia 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pertama kita lihat dulu bagusnya itu yang bundaran ini nih, yang besar ini. Oke. Kan dia pertama ada di mana nih? Di posisi ketiga ya. Terus di gambar ini dia berada di posisi keempat. Oke, yang pertama ada posisi ketiga, posisi keempat, berarti maju 1. Terus di gambar ini dia berada di posisi kedua ya. Oke, berarti maju 1, mundur 2. Pastinya dia kalau di gambar keempat dia maju 1 lagi, berarti dia berada di posisi berapa? Oke, kalau kita gambarkan lagi sini 1, 2, 3, 4, 5 ya, di luar saja ya. Dia berarti berada di posisi ketiga. Oke, seperti itu ya. Maju 1, mundur 2, maju 1. Oke. Lanjut. Setelah itu mari kita meninjau yang tanda plus nih. Oke. Dia kan pertama ada di posisi keempat ya, yang plus ini. Oke, dia berada di posisi yang keempat. Setelah itu dia berada di posisi yang kelima. Setelah itu dia berada di posisi yang keempat. Berarti dia maju mundur cantik. Oke, maju 1, mundur 1, maju 1. Berarti dia berada di posisi kelima. Oke, kita lihat opsinya. Kalau kita lihat yang E itu salah ya. Oke, yang D juga salah. Yang B salah ya, tidak ada bundaran ini, sama-sama harusnya tidak. Oke, salah. Yang A juga salah, jadi jawabannya yang C ya. Oke, coba kita tinjau dulu untuk memastikan yang tebal ini nih. Oke, dia pertama ada di gambar 1, terus berada di gambar 3, berarti maju 2, terus berada di gambar 2, berarti maju 2, mundur 1, terus maju 2 lagi. Oke, berarti dia berada di gambar keempat. Oke, jadi jawabannya itu C. Oke, nanti kalau tidak dipahami ulang kembali ya, sampai paham betul baru pindah ke soal selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Oh, masih ada ya soal nomor 6. Masuk ke soal yang nomor 5. Nah, ini analogi lagi ya. Oke, ini ada lingkaran, ada kotak nih. Di gambar ini ada lingkaran besar dan kotaknya mengecil dan masuk ke dalam lingkaran. Bukan masuk ya, tapi setengahnya itu masuk ke dalam lingkaran. Oke, bahasa yang sama kita pakai untuk gambar ini ya. Oke, berarti karena tadi lingkarannya kecil menjadi besar, maka segitiganya kecil menjadi besar. Oke, segitiga kecil menjadi besar nih. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau tadi kotaknya besar menjadi kecil, terus setengahnya masuk ke dalam nih, berarti yang apa ini namanya, trapesium apa ya, apa lagi namanya ini, kakak lupa lagi apa. Tiba-tiba hilang. Oke, anggap ya ini. Oke, dia tiba-tiba masuk ke dalam ini kan, dia kan tiba-tiba mengecil ya, dia mengecil dan masuk ke dalam, masuk ke dalam setengahnya itu, masuk ke dalam segitiga ini ya. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini. Oke ya, kira-kira begitu ya. Jadi yang paling tepat itu jawabannya yang A. Gampang kan? Ya, tidak ada masalah untuk analogi seperti ini. Oke, kita pindah ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 7. Nah, ini ada sebuah apa namanya, sisi-sisi ya, yang membentuk angka 9, H dan 8, sehingga menghasilkan sisi yang berbentuk angka 4. Kalau misalnya yang sisi yang berbentuk E, 8 dan D akan menghasilkan apa? Oke, coba kita lihat. Oke, ingat ya, lihat baik-baik ya. Sisi ini muncul karena di sini ada sisi ya yang sama dengan ini,
juga ini dan ini, makanya sisi ini ada. Kalau tidak ada salah satunya di antara tiga ini, maka sisi ini tidak akan muncul. Oke. Sama seperti halnya ini. Oke. Juga ada di sini, ada di sini, dan di angka 9 ini. Oke. Makanya sisi ini ada. Kalau ini juga ada kan? Ini dan ini. Oke. Dan terakhir juga ini ada karena ada ini dan ini. Oke. Kalau ini Kak, sisi ini tidak ada di sini karena salah satu bagian dari mereka yang berbentuk H ini tidak memiliki sisi, maka dia tidak menghasilkan sisi yang seperti ini di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, sisi ini muncul karena semua keanggotaan dari tiga gambar sisi ini itu ada pada dia. Oke. Sekarang kita lihat, coba kita lihat ini, sisi ini ada, sini ada, makanya dia bisa kita tuliskan di sini ya. Di sini juga ada, di sini ada, di sini ada. Kita bisa tuliskan juga di sini. Di sini ada, di sini ada, dan di sini ada. Makanya bisa tuliskan di sini. Sementara di sini ada, tapi di sini tidak ada, makanya kita tidak bisa tuliskan. Di sini juga ada, di sini ada, tapi di sini juga tidak ada ya. Maka kita tidak menuliskan sisi seperti ini di gambar ini. Maka jawabannya adalah E. Nah, seperti itu ya. Oke. Soal yang terakhir. Pilihlah salah satu gambar yang tidak sama atau tidak sekelompok dengan gambar lainnya. Oke. Nah, ini soalnya sebenarnya ini bisa kita rotasi ya, kita perhatikan. Tapi kalian kalau seperti ini kita bisa melihat sekilas jawabannya itu apa ya. Oke, coba lihat baik-baik. Oke. Ya. Di gambar A yang titik ini berada di sudut-sudut. Oke. Gambar B juga berada di sudut-sudut. Yang D juga berada di sudut-sudut. Yang E juga seperti itu. Tetapi yang B dia agak longgar ya, tidak berada di sudut. Nah, berarti yang berbeda itu cuma yang B. Oke, seperti itu ya. Berada cara lain untuk merotasi. Tapi kalau kita lihat saja seperti ini kan sudah terlihat perbedaannya. Dan tidak perlu lagi kita hayalkan untuk dia berrotasi ya. Oke. Mungkin sampai di situ saja ya. Kayak 8 contoh soal yang kakak berikan. Jika tidak dimengerti, maka kakak untuk sarankan ulang-ulang kembali videonya. Oke. Atau cobalah bertanya kepada teman-teman yang lain, siapa tahu mereka bisa memberikan penjelasan kepada adik-adik sekalian. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.